أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memelihara nyawa kita lagi, boleh kita berjumpa lagi pada hari ini. Hari ini berjumpa dengan saya seperti biasa, saya Kru Ahmad. Hari ini Kru Ahmad akan mengajar dalam Wicak Islam. Wicak Islam hari ini kita akan mengaji, iaitu dalam tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Sebelum kita nak masuk pada tajuk kita, marilah kita baca doa bersama dulu supaya dia mudah faham di dalam pengajian kita dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengajian kita. Angkat tangan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengaji adalah tajuk iaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Pada usianya 40 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira pada suatu malam di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah kamu sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera menjawab kepada Jibril, saya tidak pandai membaca. Kemudian Jibril menyuruh baginda mengulang kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dan mencerita hal tersebut kepada isterinya Khadijah dengan keadaan takut dan gemetar badannya. Mereka berdua pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal memberitahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi sebagai Rasulullah. Dan seterusnya, marilah pelajar kita lihat video kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Bagaimanakah kisah-kisahnya? Dan hendaklah pelajar mengambil pengajaran daripada kisah-kisahnya. Mari kita lihat kisah bersama. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam.
Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqoh atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa Dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah.
aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh. Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Alhamdulillah, ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Dan seterusnya, latihan hari ini ada 5 soalan. Isikan tempat kosong dengan perkataan di bawah ini. Pelajar baca soalan 1, 2, 3, 4, 5 dan pelajar pilih kelima-kelima yang betul yang cikgu bubuh di dalam 4 segi. Pelajar pilih bubuh mana yang betul, pelajar bubuh. Dan juga kalau pelajar tulis sudah ada, pelajar boleh hantar dalam cikgu. Kalau pelajar tak boleh print, pelajar boleh tulis dalam buku dan juga jawab dalam buku. Dan hari ini sekadar ini dulu sahaja. Dan kita berjumpa lagi pada minggu depan. Kalau ada silap dan salah, harap maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.